Perkenalkan, saya Reva Celiana Musaadah, mahasiswi semester 2 dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi materi sekaligus mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar mengenai salah satu topik penting dalam sistem keuangan, yaitu tentang lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Saya yakin teman-teman di sini mungkin masih ada yang belum terlalu familiar atau bahkan baru pertama kali mendengar istilah ini. Tapi jangan khawatir, karena nanti saya akan menjelaskan secara rinci, pelan-pelan, dan semoga mudah dipahami. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama-tama, saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman, pernah nggak sih kalian nabung di bank atau bayar asuransi? Pernah dengar soal pegadaian? Nah, semua itu sebenarnya termasuk ke dalam yang namanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern. Kenapa? Karena lembaga keuangan itu jadi penghubung antara orang yang punya kelebihan dana dengan orang yang sedang membutuhkan dana. Tanpa adanya lembaga keuangan, arus uang dalam suatu negara bisa terganggu dan aktivitas ekonomi menjadi kurang lancar atau tidak berjalan dengan lancar. Jadi, biar lebih paham, yuk kita mulai dari pengertian dasarnya terlebih dahulu. Apa sih lembaga keuangan itu? Menurut definisinya, lembaga keuangan adalah institusi atau badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk aset keuangan. Aset keuangan ini bisa berupa tabungan, deposito, kredit, investasi, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK, lembaga keuangan ini berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat para ahli seperti Ahmad Rodoni dan Dahlan Siamat yang menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya ke pihak-pihak yang membutuhkan dana guna meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam SK Menteri Keuangan nomor 792 tahun 1990 disebutkan bahwa lembaga keuangan adalah badan yang kegiatannya itu untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk membiayai kegiatan produktif. Selanjutnya, setelah dari definisi, kita lanjut ke jenis-jenis lembaga keuangan nih teman-teman. Teman-teman, secara umum, lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank atau LKB. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan, terus kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta menyediakan jasa keuangan lainnya. Contoh LKBB nih teman-teman. Yang pertama yaitu bank umum, seperti kalian tahu sendiri kan, bank seperti kayak Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan bank-bank lainnya, termasuk bank syariah. Nah, yang kedua ada bank perkreditan rakyat atau biasanya sih disebut dengan BPR, yang biasanya beroperasi di daerah-daerah dan fokus pada usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank atau biasa disebut LKBB. Perbedaan dengan bank lain, LKBB ini tidak secara langsung menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tetapi tetap berperan penting dalam dunia keuangan. Contohnya nih, yang pertama ada asuransi, yang kedua perusahaan leasing atau sewa guna usaha, yang ketiga adalah penggadaian, yang keempat ada dana pensiun, yang kelima ada koperasi simpan pinjam. Menurut OJK, LKBB ini membantu kelancaran lalu lintas keuangan masyarakat melalui sebagai layanan keuangan non-bank. Nah, langsung aja kita ke fungsi dan peran lembaga keuangan. Kenapa sih lembaga keuangan ini penting dalam sistem keuangan? Karena mereka memiliki fungsi dan peran utama dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain seperti sebagai perantara keuangan atau financial intermediary, yaitu menghubungkan antara pihak yang punya dana yang punya dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Lalu yang kedua ada transfer resiko. Contohnya di perusahaan asuransi, di mana resiko kerugian bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. Yang ketiga, penciptaan uang. Bank dalam menciptakan uang giral melalui kegiatan kredit. Yang keempat ada penyediaan kredit. Kredit ini bisa untuk konsumsi, usaha, investasi, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada mobilisasi dana masyarakat, yaitu menghimpun dana-dana dari masyarakat agar bisa disalurkan ke sektor-sektor produktif. Lalu ada juga untuk menyediakan sistem pembayaran seperti mobile banking, internet banking, ATM transfer digital, kris, hingga e-money. Selanjutnya yaitu menjaga stabilitas keuangan nasional dengan pengelolaan dana yang baik dan pengawasan dari pemerintah. Lembaga keuangan turut menjaga kestabilan ekonomi negara. Lalu selanjutnya, setelah dari peran pentingnya, selanjutnya langsung ke peran pentingnya. Ada beberapa faktor kenapa peran lembaga keuangan makin penting. Salah satunya yaitu yang pertama, pendapatan masyarakat yang meningkat, sehingga orang punya lebih banyak dana untuk ditabung atau diinvestasikan. Yang kedua, perkembangan industri dan teknologi yang membutuhkan dana cepat dan besar. Yang ketiga, dominasi instrumen keuangan. Masyarakat sekarang lebih memilih investasi
daripada simpan uang di rumah. Yang keempat, skala ekonomi. Seperti layanan keuangan makin murah, cepat, dan efisien. Selanjutnya ada masalah likuiditas. Masyarakat butuh dana cepat guna kebutuhan mendadak. Dan keenam ada keuntungan jangka panjang karena bunga kredit lebih besar daripada bunga simpanan. Yang ketujuh ada resiko lebih rendah karena diawasi langsung oleh otoritas keuangan negara. Lanjut ke peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Dalam proses intermediasi keuangan, lembaga keuangan punya peran penting di antaranya. Yang pertama yaitu menjadikan aset transmutation, mengubah dana tabungan menjadi kredit, investasi, dan aset produktif. Yang kedua, realokasi pendapatan, yaitu membantu masyarakat untuk mengatur keuangan dan merencanakan masa depan. Yang ketiga, ada mempermudah transaksi, yaitu menyediakan fasilitas transaksi keuangan yang cepat, aman, dan efisien. Yang keempat, ada menyediakan likuiditas, memberikan dana tunai kepada masyarakat saat dibutuhkan melalui tabungan, deposito, atau kredit. Nah, jadi baik teman-teman, bisa kita simpulkan bahwasanya lembaga keuangan merupakan tulang punggung sistem keuangan suatu negara karena mereka berperan sebagai pengatur arus uang dari pihak yang punya dana lebih ke pihak yang membutuhkan dana melalui berbagai produk keuangan. Perannya makin penting karena ada peningkatan pendapatan masyarakat, perkembangan teknologi, serta kebutuhan investasi yang semakin besar. Oleh karena itu, pemahaman tentang lembaga keuangan ini penting banget untuk kita semua supaya bisa menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan produk-produk keuangan yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, itu tadi presentasi dari saya tentang lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.